Di video kali ini, kita akan membahas mengenai aspek lingkungan. Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk ditelaah sebelum suatu investasi, suatu usaha dijalankan. Lingkungan hidup mencakup semua faktor fisik, kimia, biologis, sosial, dan budaya yang memengaruhi individu atau masyarakat. Dampak yang timbul ada yang langsung mempengaruhi pada saat kegiatan usaha yang dilakukan sekarang atau baru terlihat kemudian di masa yang akan datang. Dampak lingkungan hidup yang terjadi adalah berubahnya suatu lingkungan dari bentuk aslinya. Perubahan lingkungan ini, jika tidak diantisipasi dari awal, akan merusak tatanan yang sudah ada. Oleh karena itu, sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan, maka sebaiknya dilakukan terlebih dahulu studi tentang dampak lingkungan yang bakal timbul, baik dampak sekarang maupun yang akan datang. Pengertian analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 1 adalah telah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan kegiatan. AMDAL adalah teknik untuk menganalisis apakah proyek yang akan dijalankan akan mencemari lingkungan atau tidak. Kegunaan AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan layak lingkungan, ditujukan untuk menjamin rencana usaha layak lingkungan. Supaya pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perizinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perizinan, di mana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan izin usaha atau kegiatan. Dokumen AMDAL terdiri dari, pertama, dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup, kedua, dokumen analisis dampak lingkungan hidup, ketiga, dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL, keempat, dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. Dokumen KA AMDAL disusun terlebih dahulu untuk menentukan lingkup studi dan mengidentifikasi isu-isu pokok yang harus diperhatikan dalam penyusunan AMDAL. Setelah disetujui isinya, kegiatan penyusunan AMDAL, RKL, dan RPL barulah dapat dilaksanakan. Dokumen KA AMDAL harus disepakati isinya oleh Komisi Penilai AMDAL terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai acuan penyusunan AMDAL, RKL, dan RPL. Suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek lingkungan sesuai dengan kebutuhan ide bisnis, dan ide bisnis tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya di wilayah tersebut. Adapun aspek lingkungan dalam studi kelayakan bertujuan untuk, pertama, menganalisis kondisi lingkungan dan operasional, kedua, menganalisis kondisi lingkungan industri, ketiga, menganalisis lingkungan ekonomi, keempat, menganalisis dampak positif maupun negatif bisnis terhadap lingkungan. Kelima, menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan. A. Lingkungan bisnis merupakan unsur yang ada di luar perusahaan dan tidak dapat dikendalikan oleh pelaku bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. B. Lingkungan operasional. Lingkungan operasional adalah lingkungan yang paling dekat dengan semua aktivitas perusahaan. Lingkungan operasional meliputi, pertama, lingkungan pesaing. Pesaing adalah perusahaan dalam industri yang sama dan menjual produk, baik berupa barang atau jasa, kepada pelanggan. Pesaing sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis. Oleh karena itu, analisis terhadap kelebihan dan kelemahan pesaing dibandingkan dengan perusahaan sangat penting dalam menentukan strategi bisnis. Yang kedua, lingkungan pelanggan. Pelanggan adalah pembeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Analisis pelanggan dalam lingkungan operasional dilakukan dengan analisis reaktif dan proaktif. Analisis reaktif adalah analisis masalah pelanggan setelah kejadian, sedangkan analisis proaktif adalah memperkirakan kecenderungan dan masalah sebelum terjadi. Ketiga, lingkungan pemasok. Pemasok adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja, keuangan, dan sumber informasi kepada perusahaan lain.
Analisis pemilihan pemasok dalam lingkungan operasional dapat dilakukan dengan CPM antar pemasok. Yang keempat, lingkungan kreditor. Kreditor merupakan pihak yang memiliki peranan yang penting dalam bidang keuangan dan semakin penting jika sebagian besar permodal perusahaan berasal dari kredit. Dalam memilih kreditor, perusahaan harus memperhatikan bunga dan persyaratan kredit. Yang kelima, lingkungan pegawai. Pegawai merupakan aspek yang paling penting, karena pegawai adalah pelaku yang menunjang tujuan perusahaan tercapai. D. Lingkungan jauh. Lingkungan jauh mencakup faktor-faktor yang bersumber dari luar operasional perusahaan. Adapun lingkungan jauh sebagai berikut: yang pertama, lingkungan ekonomi; yang kedua, lingkungan sosial budaya; yang ketiga, lingkungan politik; yang keempat, lingkungan teknologi; yang kelima, lingkungan ekologi; dan yang keenam, lingkungan global. Tahukah kamu siapa saja pihak yang terlibat dalam proses AMDAL? Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah komisi penilai, pemrakarsa, masyarakat yang terkena dampak, dan pemberi izin. Komisi penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat provinsi berkedudukan di Bapelda atau instansi pengelola lingkungan hidup provinsi, dan di tingkat kabupaten kota berkedudukan di Bapelda atau instansi pengelola lingkungan hidup kabupaten atau kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam komisi penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan komisi penilai AMDAL ini diatur dalam keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Sementara anggota-anggota komisi penilai AMDAL di provinsi dan kabupaten atau kota ditetapkan oleh gubernur dan bupati atau wali kota. Komponen-komponen lingkungan hidup yang harus dipertahankan: pertama, hutan lindung, hutan konservasi, dan cagar biosfer; yang kedua, sumber daya manusia; yang ketiga, keanekaragaman hayati; yang keempat, kualitas udara; yang kelima, warisan alam dan warisan budaya; yang keenam, kenyamanan lingkungan hidup; yang ketujuh, nilai-nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup. Perakiraan dampak besar dan penting. Dalam melakukan AMDAL perlu dijelaskan dampak besar dan penting yang bakal timbul melalui perakiraan yang benar. Penyusunan AMDAL hendaknya dimuat hal-hal berikut. Pertama, perakiraan secara dampak usaha dan atau kegiatan pada saat prakonstruksi, konstruksi operasi, dan pasca operasi terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, penentuan arti penting perubahan lingkungan hidup yang diperkirakan bagi masyarakat di wilayah studi rencana, usaha dan atau kegiatan dan pemerintahan dengan mengacu pada pedoman penentuan dampak besar dan penting. Ketiga, dalam melakukan telaah butir 1 dan 2 tersebut, diperhatikan dampak yang bersifat langsung dan atau yang tidak langsung. Dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya usaha atau kegiatan, sedangkan dampak tidak langsung adalah dampak yang timbul sebagai akibat berubahnya suatu komponen lingkungan hidup atau kegiatan dalam kaitan ini. Keempat, mengingat usaha atau kegiatan masih berada pada tahap pemilihan alternatif usaha atau kegiatan, berupa lokasi atau teknologi yang digunakan, sehubungan dengan AMDAL merupakan komponen dari studi kelayakan, maka telaah dilakukan untuk masing-masing alternatif. Kelima, dengan melakukan analisis perakiraan dampak penting agar digunakan metode-metode formal secara sistematis. Penggunaan metode non-formal hanya dilakukan apabila dalam melakukan analisis tersebut tidak tersedia formula-formula matematis atau hanya dapat didekati dengan metode non-formal. Evaluasi dampak besar dan penting. Hasil evaluasi mengenai hasil telaah dampak besar dan penting dari rencana usaha atau kegiatan ini selanjutnya menjadi masukan bagi instansi yang bertanggung jawab untuk memutuskan kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Metode pengumpulan dan analisis data. Pertama, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer maupun sekunder harus bersifat sahih dan dapat dipercaya yang diperoleh melalui metode atau alat yang bersifat sahih. Yang kedua, metode pengumpulan data, metode analisis
atau alat yang digunakan, serta lokasi pengumpulan data berbagai komponen lingkungan hidup yang diteliti. Yang ketiga, pengumpulan data dan informasi untuk demografi sosial ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesehatan masyarakat menggunakan kombinasi dari 3 atau lebih metode agar diperoleh data yang reliabilitasnya tinggi. UKL-UPL adalah singkatan dari Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, yang merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa suatu rencana usaha atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL, yaitu kegiatan yang diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak. Pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan terdiri dari 2 kategori. Yang pertama, harus melewati suatu kajian lingkungan terlebih dahulu yang disebut dokumen UKL-UPL. Yang kedua, tidak perlu melewati kajian lingkungan dalam dokumen UKL-UPL. Dokumen ini berisi uraian singkat dari proses identifikasi dampak yang dilakukan secara sistematis dan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilaksanakan.